Untuk membuat laporan SPT tahunan, kita buka dulu Google. Nah, di sini kita masuk ke DJB online. Nah, ya. Pilih yang DJB online. Nah, munculnya nanti seperti ini. Diklik yang ini terus masuk ke sini ya. Diketik dulu. Ini untuk badan dulu ya. Badan itu untuk lembaga. Bisa sekolah, bisa yayasan. Jadi kita masih belajar. Oke. Sudah itu diklik selanjutnya. Malah salah klik selanjutnya. Oke. Karena di sini tadi sudah ada. Nah, ketika sudah masuk, nah oke. Klik selanjutnya. Nah, di sini nanti tinggal memilih, ada pilihan untuk kode verifikasinya, bisa melalui email atau melalui SMS. Nah, kalau saya menggunakan SMS karena dia lebih mudah, lebih cepat kalau SMS. Ini udah masuk ya. Nah, jadi yang masuk di SMS langsung diketikkan di situ. Gini sudah masuknya. Nah, sudah, ini kan sudah muncul tuh dia. Nah, ya, ini ada TK Islam Terpadu Kanzul Ilmi. Ini udah muncul. Ketika sudah muncul begini, nah ini saya besarkan dulu. Oke, kita besarkan dulu ya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, maka yang dipilih di sini kan ada informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Maka yang kita ambil adalah lapor. Klik lapor. Nah, sudah itu, ini ada e-form, e-filing, SPT, bea materai, sama SPT yang paling ujung ini. Nah, maka yang kita pilih adalah e-form ini. Kita klik e-formnya. Nah, ketika sudah diklik, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Klik dulu. Nah, oke, ketika sudah tampil seperti ini, maka yang kita pilih yang buat SPT. Jika ada arsip SPT, buat SPT unduh Adobe PDF Reader. Nah, jika di laptopnya atau di komputernya belum ada Adobe PDF Reader, maka diunduh dulu dan di-download. Nah, ini buat SPT. Oke. Nah, dibuat SPT seperti ini. Karena yang punya saya ini dibuat sini pembetulan, bukan pembetulan sih. Karena saya sudah laporan, jadi dia ditulis di sini jadinya pembetulan. Ini tadi kan untuk contoh saja. Ya, nanti dari arsip terus selanjutnya buat SPT. Nah, untuk itu tadi kembali ke SPT, tadi kita ambilnya mana tadi ya, buat SPT ya. Nah, buat SPT karena saya sudah di sini nanti statusnya di sini normal, bukan pembetulan, karena yang punya saya dibuka untuk contoh ini tadi karena sudah buat, jadinya munculnya pembetulan. Oke. Nah, kalau sudah diklik buat SPT tadi, nanti diunduh ya. Oh, tadi belum lihat ya. Oke, SPT ini. Nah, terus ya token. Nah, ini nanti kan diklik kembali, ini ada status SPT normal pembetulan. Ini harusnya normal. Ini bukan klik pembetulan ya, karena punya saya ini contohnya ini yang sudah laporan. Ini enggak, ini harusnya ini 0 juga, harusnya 0 ini. Nah, media pengiriman token ada email, ada handphone. Nah, kalau saya mau lebih mudah, saya pilih handphone. Nanti masuk ke SMS. Nah, sudah ini diklik,
Selanjutnya diunduh formulir. Di sini tidak saya unduh ya, karena punya saya sudah laporan. Jadi unduh formulir. Sampai sini paham ya teman-teman. Nah, selanjutnya ketika sudah diunduh formulir nanti akan muncul tampilannya. Nanti tampilannya seperti ini. Ya. Nanti ada tampilan seperti ini. Nah, kita buka dulu. Nanti tampil dari awal tuh induk seperti ini nanti itu. Nah, tampilannya induk seperti ini. Ini contohnya nih yang tahun kemarin ya. Yang contoh tahun ini juga sudah, tapi tadi nggak tahu tersimpan atau tidak. Ini contoh tahun kemarin. Nanti SPT-nya nih ya 1771. Dia untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Nah, selanjutnya yang di sini yang diisi adalah semua yang ada tanda merahnya itu wajib diisi, karena kalau nggak diisi dia nggak bisa untuk melanjutkan ke selanjutnya ke pengiriman seperti itu, nggak bisa dilanjutkan. Nah, di sini kan di bawah nggak ada, jadi yang diisi cukup sini. Di sini warnanya merah ini warnanya merah sebelum diisi. Nah, kita ini ada nomor telepon, maka di sini diisi kode telepon. Kita misalnya di wilayah mana, misalnya ini kan contohnya di wilayah Prabu Mulih, maka kita buat 0713. Di sampingnya nggak apa-apa, di sini nomor handphone, nomor HP kita itu. Nah, ini kan induk. Nah, sudah induk. Nah, ini tadi kalau seandainya ini salah, maka dia tidak bisa dibuka ya, nggak bisa diganti, nggak bisa dibuka. Nah, sudah induk, kita langsung pilih aja. Kalau saya langsung ke lampiran 5. Dari lampiran 5 terus dibuka, klik buka. Nah, dia akan muncul di sini. Semuanya diklik dari lampiran 5 saja, 5. Nah, sini kan nggak ada ya. Nah, maka di sini bisa nanti diisi. Di sini daftar pemegang saham, ini di sini ini warnanya merah. Ini wajib diisi. Boleh diisi. Ini nama pengurusnya satu saja. Ini alamat di mana, NPP apa. Terus ininya juga persennya harus ditulis 100%. Kalau nggak ditulis dia masih tetap merah, dia nggak bisa lanjut. Nah, yang bawah sekali yang bagian B juga ini ditulis ya, diisi. Oke. Sudah itu, sudah lampiran 5 tadi ya, 5. Naik lagi kita ke lampiran 4. Sudah lampiran 4, maka dibuka. Nah, di sini dibuka, dicek dulu. Di sini tidak ada yang merah. Kalau nggak ada yang merah, kita lanjut lagi ke lampiran 3. Ke lampiran 3 kita buka kembali. Ada nggak dia di sini yang merah? Nggak ada juga, lampiran 3. Nah, naik lagi ke lampiran 2. Nah, di lampiran 2 di sini harus dibuat dulu neracanya ya. Ada neraca. Nah, seperti ini contohnya ya. Dibuat laporan laba rugi ya, dibuat neracanya, nanti dicap, sudah itu di PDF kan neraca. Dan ini neraca tadi, laporan ini neracanya, itu laporan laba rugi, ini semuanya di PDF kan, karena nanti akan di-upload. Nah, sudah lampiran 2. Nah, di sini ada yang diisi. Kalau saya ngisinya nomor 2. Jadi seluruh honorarium dimasukkan ke dalam situ. Honorarium dihitung dari laporan laba rugi yang sudah kita buat tadi. Diisi yang nomor 2. Nah, selanjutnya biaya lainnya yang sisanya ya diisi di sini. Ditaruh di biaya lainnya. Dia harus sama semua, harus ini ya totalnya. Nanti harus habis, harus sama. Kalau misalnya masih, dia nanti akan bermasalah dia. Nah, sudah lampiran 2, balik lagi ke atas lagi lampiran 1, buka.
Nah, sudah dibuka. Nah, di sini kan dia nanti harus minus semua, ada yang ada minus yang 1D. Nah, maka yang 1A ini diisi. Nah, 1A ini diisi biar dia hasilnya di sini semuanya 0. Ya, jadi nggak ada minus di sini. Nah, sudah itu. Nah, ini tadi sudah dibuka ya. Nah, ini di atas ini ada induk lanjutan dan ada induk. Nah, ke induk dulu, sudah diinduk, kita cek lagi. Ketika nggak ada bermasalah, nggak ada merah-merahnya, oke. Kita lanjutkan ke induk lanjutan karena kita mau untuk mengirim. Nah, ini ada tanda kirim di ujung sekali, tanda kirim. Nah, ini induk lanjutan, ini buka, ini ada lampiran. Nah, di lampiran di sini lampiran 8A, maka dipilih yang 6 non kualifikasi. Ya. Di induk lanjutan ini dibuka. Di non kualifikasi dibuka dulu. Nah, ya, ini diisi. Diisi yang kas dan setara kas. Sama yang nomor 16 modal saham. Nah, dia otomatis yang di bawahnya. Tuh. Nanti ya. Ya. Nah, sudah itu kembali lagi klik yang sebelumnya. Nah, di sebelumnya di sini di bawahnya harus diisi. Di sini ya, ini harus diisi. Ini kan ini tanda merah nanti. Ini saya tulis ini Prabu Muleh. Di sini nanti tanda merah ini wajib diisi. Nah, terus yang bawah sekali nama lengkap pengurus atau kuasa, maka yang NPWP kita, nama kita dan NPWP kita masukkan ke dalam situ. Kalau sudah sampai tahap sini, langsung ke kirim. Nah, pas dikirim di sini, nah itu tadi kan ada laporan neraca dan laporan laba rugi. Tadi kan sudah di PDF kan, diunggah di sini. Diunggah, nah, disimpan ya. Kita nyimpennya di mana? Unggah di sini. Nah, sudah selesai unggah, satu saja cukup. Sudah selesai unggah, baru nanti di sini ada verifikasi. Verifikasinya tadi yang masuk ke dalam HP, ke dalam handphone yang sudah kita ini ya, kita dari awal tadi. Maka pilih submit. Nah, ketika sudah disubmit maka sudah selesai, sambil menunggu selesai terkirim ya. Tapi sesuai jaringan, jika jaringan normal lancar nggak ada masalah, insya Allah cepat. Mungkin itu saja tutorialnya, semoga bisa diingat. Ini juga untuk mengingatkan saya, karena kita untuk laporan kan setiap 1 tahun sekali, jadi kadang-kadang masih suka lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat.